kehadiran tamu istimewa ya dari bidang FSI, pengadaan, pemberhentian dan sistem informasi. Baik Pak, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan yang tergabung dalam acara ini, mungkin saya langsung saja menyampaikan bahwa saya diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk mengisi acara ini. Mungkin informasi yang akan kami sampaikan dari bidang kami, dari bidang pengadaan, pemberhentian, dan sistem informasi, mungkin agak berbeda dengan topik yang menjadi tema pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang menjadi isu yang terjadi di masyarakat ya. Di awal ketika kemarin kami menyampaikan surat pernyataan penempatan, ada beberapa OPD yang mempertanyakan kaitan dengan jabatan untuk CPNS. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pada saat penetapan CPNS kaitan dengan penyetaraan jabatan belum ditetapkan. Jadi jabatan-jabatannya masih jabatan lama ya. Nanti kalau seandainya nanti SK CPNS-nya telah disampaikan atau dibagikan, Bapak Ibu dari pengolah kepegawaian nanti tinggal menerbitkan SK penempatan disesuaikan dengan SOTK masing-masing. Bapak Ibu saya hormati, hal yang penting juga dapat kami sampaikan bahwa salah satu contoh ada pertanyaan juga, bisa tidak SK-nya itu, SK CPN itu tidak sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Jadi pada kesempatan ini mohon maaf, nanti untuk penempatan SK CPNS tidak boleh keluar dari SK yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya, sekali lagi jangan ditempatkan tidak sesuai dengan formasi. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, khususnya dari Pol PP, ketika kemarin ya kalau tidak salah dari formasi CPNS yang diterima, salah satunya ada kurang lebih ada 9 atau 11 yang selama ini menjadi tenaga harian lepas di Pol PP, kemudian mereka ikut tes dan lulus. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan Bapak Ibu, khususnya dari pengelola kepegawaian Pol PP, jadi ketika ada THL atau non PNS yang lulus menjadi CPNS, jangan diganti atau istilahnya tambal sulam Bu, jangan diganti, biar saja itu karena sudah diisi oleh CPNS, karena keberadaan THL itu pada hakikatnya adalah untuk mengisi sementara fungsi daripada CPNS. Ketika penghuninya datang, ya berarti dengan sendirinya tenaga non PNS itu akan tergantikan seperti itu. Jadi sekali lagi dari Pol PP, mohon maaf Ibu, ketika besok ada THL yang lulus menjadi CPNS yang ditinggalkan oleh THL, jangan diisi oleh penggantinya ya, seperti itu. Jadi ada wacana jadi istilahnya tambal sulam. Boleh tidak Pak yang 9 THL menjadi CPNS itu diganti oleh THL yang baru. Nah, kaitan dengan isu yang sedang marak beredar di masyarakat, Bapak Ibu, kami juga kebanjiran teman-teman non PNS yang datang ke kami, ke BKPSDM. Mereka pasti risau dan sebagainya karena informasinya bahwa di akhir tahun 2023 itu tenaga honorer akan dihapus ya, kalau berita yang beredar di masyarakat seperti itu Bu Fani. Ya. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa memang di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, di salah satu pasalnya disebutkan bahwa di akhir 2023 itu hanya ada 2 jenis pegawai,
yaitu P3K dan CPNS ya. Kalau menurut kami sering berdiskusi dengan pimpinan dan tetap isu ini mengundang reaksi juga dari media untuk mempertanyakan ke BKPSDM. Kalau menurut jawaban dari pimpinan kami, dari Pak Kepala BKPSDM, kalau untuk penyelesaian honorer ini mungkin itu bisa diselesaikan di pemerintah pusat, di kementerian. Kalau di pemerintah daerah sepertinya berat, Bu Mani ya. Karena seperti diketahui bahwa penyelesaian tenaga honorer itu kalau menurut pemerintah pusat strateginya itu diselesaikan melalui jalur CPNS, kemudian jalur P3K dan dikembalikan lagi ke kepala daerah ya. Untuk diketahui bahwa tahun 2022 tidak ada seleksi CPNS, berarti kita hanya mengandalkan seleksi P3K ya. Jadi sekali lagi tolong sampaikan melalui kesempatan ini oleh Bapak Ibu pengelola kepegawaian kepada tenaga non PNS-nya, sebaiknya jangan galau, jangan risau, jangan khawatir ya. Insya Allah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita semua. Kemudian pada kesempatan ini juga ya Bapak Ibu yang saya hormati, di tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Karawang sudah mengusulkan berkaitan dengan usulan pengadaan pegawai P3K. Jadi ya, kami dapat tegaskan bahwa di tahun 2022 sudah tidak ada seleksi CPNS. Mungkin dapat ditegaskan juga melalui kesempatan ini juga sekali lagi Bapak Ibu pengelola kepegawaian agar bisa menentamkan rekan-rekannya yang non PNS, gak usah galau, gak usah khawatir. Insya Allah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memberikan solusi yang terbaik buat kita, khususnya dari non PNS. Mungkin itu selingan informasi yang dapat kami sampaikan melalui bidang pengadaan, pemberhentian, dan sistem informasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.